Teman-teman, hari ini kami akan bercerita tentang gadis penghafal Al-Quran. Ada kejadian yang harus diceritakan. Anda akan terkejut mendengarnya. Saat dia dikubur di kuburan, jadi ular dan kalajengking di dalam kuburnya hanyalah kalajengking. Tetap bersama kami untuk mengetahui lebih lanjut tentang insiden ini. Setelah menunaikan salat subuh, makam Abdul Rahman, dia mulai berjalan menuju pemakaman ini, di mana makam seorang gadis penghafal Al-Quran akan dibangun. Saat dia berjalan menuju kuburan, dia merasakan sensasi aneh dalam dirinya. Sepertinya begitu. Rasanya seperti ada batu berat yang diletakkan di atas kakiku. Dia baru diberitahu tadi malam bahwa gadis penghafal Al-Quran telah meninggal dunia. Jadi persiapkan kuburannya sebelum matahari terbit, agar pengaturan pemakaman dapat terlaksana. Gorkin berusia antara 40 dan 45 tahun. Ketika saya mendengar berita kematian anak muda ini, maka ia mulai membaca Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan dia berkata, "Tuanku, aku percaya. Itu akan menjadi hal yang sangat baik untuk Anda. Saya beruntung. Alangkah baiknya kematianmu, gadis penghafal Al-Quran. Aku akan menggali kubur dengan tanganku sendiri. Maafkanlah dosa-dosaku sebagai balasan atas kebaikan ini. Apa yang telah saya lakukan secara sadar maupun tidak sadar." Melakukan salat subuh, Abdul Rahman pergi ke sisi ini untuk menggali kuburan. Sudah sampai. Semua penggalian kuburan. Alat itu tersedia untuknya. Tetapi apa yang tampak aneh baginya? Itulah kegelisahan hatinya. Sebelum hari ini, setiap kali dia pergi menggali kuburan, jadi tidak terasa apa-apa. Langkahku menjadi berat. Saat tiba di pemakaman, terlihat ada tempat untuk menggali kuburan. Tanah terasa lebih keras dari sebelumnya. Dia pernah menyentuh hati, tetapi batunya terus keluar. Itulah yang dipikirkan Gorkin. Mungkin tanah ini berbatu. Saya mulai menggali kubur dari sisi yang lain. Tetapi begitu mereka mulai menggali kuburan dari sisi yang lain, jadi ini terjadi padanya, bahwa penggali kubur itu berkeringat deras. Ada keringat di dahiku. Dia mendekatkan lengan bajunya ke dahiku. Saya mulai berpikir, sambil menyeka keringat saya, "Ya Tuhan, apa ini?" Saya tidak dapat mengerti apapun. Saya telah kehilangan ratusan kuburan sebelum hari ini. Tapi saya belum pernah melihat pemandangan seperti ini sebelum hari ini. Manusia gua mulai panik. Jantungku berdetak kencang. Namun saya terus menarik napas dalam-dalam. Dan dia duduk di sana di satu sisi. Dan keringatnya mulai terhapus. Sementara itu, pemakaman gadis hafiz Quran ini, nampaknya ia memasuki kuburan. Itu mungkin pemakaman pertama dalam sejarah, di mana lebih banyak anak berusia 5-11 tahun yang berpartisipasi daripada pria. Mata semua orang merah karena menangis. Kata-kata tentang kemartiran terucap dari bibir mereka. Mereka biasa mengatakan ini sambil menangis. Itu demi Allah. Semoga Tuhan memudahkan perjalananmu. Orang baik ini telah meninggal. Jadi anak-anak di seluruh wilayah menangis di pemakaman. Tampaknya mereka sedang menuju kuburan. Seolah-olah seorang kerabat dekat anak-anak ini telah dipisahkan dari mereka. Ketika orang maju untuk bertanya, jadi ini yang muncul, bahwa gadis itu adalah seorang pembaca Al-Quran. Dia biasa mengajari mereka Al-Quran. Mereka semua menghadiri pemakaman untuk menerima hadiah. Mayatnya telah memasuki pemakaman untuk dimakamkan. Sementara penggali kubur Abdul Rahman memasukkan jarinya ke mulutnya karena terkejut. Saya menyaksikan prosesi pemakaman yang begitu besar datang. Dia memiliki anak yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada orang dewasa. Saya tidak melihatnya di pemakaman. Anak-anak itu menangis seperti ini, seolah-olah ibu kandung mereka telah meninggal. Kata-kata tentang kemartiran dikumandangkan dengan lantang dan lantang. Ketika mata penggali kubur tertuju pada kuburan, jadi dia mulai merasa sangat cemas dan gugup. Cara pemakamannya sepertinya begitu. Seolah-olah gadis ini sangat berbudi luhur dan murni. Tidak ada dosa yang pernah dilakukannya. Lalu,
Sebagai seorang gadis, Anda begitu gembira di pemakamannya. Lebih banyak orang berpartisipasi, tapi kondisi yang ada di dalam makam. Hantu itu mungkin ketakutan. Dan kalimat astagfirullah pun terucap di bibirnya. Ketika jasad gadis itu diturunkan ke dalam liang lahat, lalu tiba-tiba terasa seperti tanah berguncang. Seolah-olah ada sesuatu di dalam tanah. Orang-orang di sana melihat pemandangan ini. Jadi warna semua orang telah memudar sebelumnya. Sebelum mereka mengubur gadis ini di kuburan, ada seekor ular hitam besar dengan 2 mulut. Itu keluar dari tanah. Dia hendak menusukkan penisnya ke mayat. Namun saat berikutnya, orang-orang di sana berteriak ketakutan. Tubuhnya ditarik ke atas dari kuburan. Ular itu merayap di kuburan itu. Melihat ular dan kalajengking keluar dari kuburan, orang-orang yang berdiri di sana berteriak. Dan berita ini pun tersebar di kalangan warga sekitar. Orang-orang berkata, "Lihat, ada ular keluar dari kubur." Saya mohon ampun kepada Allah. Ini adalah seorang penghafal Al-Quran. Bagaimana seekor ular bisa keluar dari kuburnya? Gadis ini dulunya mengajarkan Al-Quran kepada banyak anak laki-laki dan perempuan. Dia sedang mengajar agama. Betapa besar kesalahan dan dosa yang telah ditimbulkannya. Dari kuburnya keluar seekor ular hitam dan kalajengking yang besar sekali. Orang-orang mulai membicarakan segala macam hal. Mereka berdiri jauh dari kuburan. Tak seorang pun bersedia mendekati makam itu. Dan tak seorang pun akan mengambil mayat ini. Dia siap dikubur di kuburan. Itulah yang dikatakan kepada Gorgon. Kalian harus menyiapkan kuburan yang baru, kata penggali kubur atas permintaan orang-orang. Mulai menggali kuburan kedua. Tetapi begitu saya menggali kuburan kedua, saya melihat pemandangan mengerikan yang sama. Di sana juga banyak ular dan kalajengking. Ketika semua pria yang hadir di sana melihat pemandangan ini, anak siapakah yang dulu mendatangi gadis penghafal Al-Quran ini untuk mendapatkan pendidikan agama? Jadi orang-orang itu datang untuk melayani seorang ulama besar. Sang ulama sedang dalam mimpinya. Artinya, mereka sedang beristirahat di kamar mereka. Ini bukan waktunya mereka beristirahat, namun sering merasa tidak enak badan. Mereka biasa meluangkan waktu untuk beristirahat sejenak. Dia adalah seorang penatua Allah yang sangat baik dan terpilih. Siapakah para ulama? Masalah atau kecelakaan apapun akan terjadi di desa mereka. Atau masalah apapun. Jadi semua penduduk desa datang kepadanya. Mereka sibuk beribadah kepada Allah sepanjang malam. Mereka akan menghabiskan sepanjang hari untuk berpuasa. Nama baiknya tersohor di seantero desa. Jadi kedua orang itu lari dengan cepat. Memasuki masjid. Ketika mereka melihat 2 pria memasuki masjid, jadi mereka segera bangkit dan duduk. Dan melihat mereka begitu gugup, mereka sendiri menjadi khawatir. Dan mereka mulai bertanya apa yang sedang terjadi. Apa yang mereka lihat dengan mata kepala mereka sendiri. Aku ceritakan semuanya pada Maulana. Setelah mendengar ini, mata Maulana Sahib terbelalak karena terkejut. Dia berkata, "Aku mohon ampun kepada Allah. Aku mohon ampun kepada Allah." Lalu dia berkata, "Bawa aku ke kuburan juga." Sampai aku melihat kuburan itu dengan mataku sendiri. Saya tidak percaya ini. Begitu mereka tiba di pemakaman ini, jadi orang-orang menonton dengan kagum. Mereka sedang membersihkan jalan. Maulana Sahib sendiri yang datang ke sini. Maulana tengah membaca durot pak dalam hatinya. Mereka berpikir bahwa Tuhan akan berbuat baik. Apa yang sebenarnya terjadi? Maulana Sahib melihat tubuh gadis itu. Dan di sisi lain, dia melemparkannya ke orang-orang yang berdiri di sana. Ada anak-anak berdiri di satu sisi. Tidak seorang pun yang mendekati mayat itu. Ketika Maulana Sahib melihat ke dalam kuburan, maka eksistensi mereka pun terguncang. Seseorang melangkah maju. Dan saya salut kepada Anda dalam pengabdian kepada Maulana Sahib. Lalu dia berkata, "Semoga hidupku dikorbankan untukmu." Saya ingin bertanya pada Anda. Mula-mula, batu dan kerikil terus bermunculan di kuburan gadis ini, yang hendak mengunyah keberadaan. Ketiga kalinya kuburan digali.
Lalu keluarlah seekor ular hitam besar dari dalam kubur itu. Semua orang takut melihatnya. Dia mengatakan bahwa kuburan anak ini digali di tempat lain. Ketika makam itu dibuka, jadi hal serupa terjadi di sana juga. Ular dan kalajengking terus keluar dari setiap kuburan. Maulana Sahib telah menutup matanya dan melangkah mundur. Karena pada waktu itu ada seekor ular besar di dalam kuburan itu. Dan bumi seakan berguncang dari dinding kuburan. Seperti seekor kalajengking yang merayap dalam tembok dan ingin keluar. Maulana Sahib merasa ngeri melihat pemandangan ini. Air mata mengalir di mataku dan dengan suara yang keras. Saya mulai melafalkan astagfirullah. Astagfirullah. Kerumunan penghafal Al-Quran hadir di sana. Semua informasi diberikan kepada Maulana Sahib. Mayatnya tergeletak di kuburan seperti ini. Keesokan harinya, Maulana Sahib berkata bahwa jenazah gadis ini harus dibawa ke masjid. Orang-orang berbisik-bisik. Apa masalahnya? Dosa macam apa ini? Apa yang dilakukan gadis ini? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan hukuman ini kepadanya. Jenazah dipindahkan ke masjid. Dan pada saat yang sama, sejumlah besar massa juga telah tiba di masjid. Orang-orang membicarakan segala macam hal. Semua orang yang ada di sana ada di sana. Setiap orang menceritakan kisahnya sendiri. Seseorang mulai berkata, "Oh, kami pikir dia sangat bagus. Meski jadi qari Al-Quran, dia juga ngajar anak laki-laki di rumah. Karena itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan azab atasnya." Dan satu orang berbicara, gadis ini dulunya mengajar anak laki-laki di bawah umur, yang berusia antara 5 dan 11 tahun. Lalu, ini terjadi padanya. Begitu Maulana Sahib memasuki masjid, jadi tiba-tiba terjadi keheningan total. Orang-orang berdiri dengan sopan. Tubuhnya dipercayakan kepada seorang wanita bijak. Dan itu telah dikatakan bahwa seluruh tubuh gadis ini harus diperiksa. Dan mari kita lihat, dosa macam apa yang dilakukannya? Gadis ini adalah orang yang mengalami hal ini. Bagaimanapun, orang-orang mulai memikirkannya. Apakah jasad gadis itu akan dikubur di kuburan itu atau tidak? Itulah yang tampaknya terjadi padanya. Itu sungguh berdosa. Saat itu bumi pun tidak menerimanya. Maulana Sahib berkata, "Diam. Siapa yang memiliki status apa di hadapan Allah? Hanya Tuhan yang paling tahu seberapa berdosanya seseorang." Semua orang terdiam mendengar ini. Tetapi ini adalah pikiran yang beredar di hati setiap orang. Kalajengking dan ular itu. Bagaimana seorang pembaca Al-Quran bisa keluar dari kuburan seorang gadis? Maulana Sahib memanggil semua orang dan berkata, "Berapa banyak anak-anak yang mendatangi gadis ini untuk membaca Al-Quran? Mereka semua seharusnya dipanggil ke sini. Saya ingin menanyakan sesuatu kepada semuanya." Tepat pada saat itu, semua anak sudah hadir di masjid. Maulana Sahib, "Maju terus." Mereka mulai mengajukan pertanyaan kepada anak-anak dengan penuh kasih sayang. "Pernahkah gurumu mengacungkan tangannya kepadamu?" "Sulit." Anak-anak terdiam setelah mendengar ini. Lalu mereka berkata tidak ada yang seperti itu. Dia adalah seorang guru yang sangat baik. Kami bahkan mempelajari huruf pertama kami dengan mendatangi mereka. Mereka tidak pernah kasar terhadap anak manapun. Dan jangan pernah memukul anak kecil. Semua anak bereaksi dengan cara yang sama. Anak-anak pun tampak puas di wajah mereka. Maulana Sahib mengajukan pertanyaan. "Ada orang lain di rumah gadis ini?" Jadi laki-laki itu datang ke sana dan mulai bercerita bahwa Maulana Sahib ada di rumahnya kecuali tidak ada orang lain yang tinggal di sana. Bahwa orang tuanya telah meninggal dunia. Dia tinggal sendirian. Aku tidak tahu. Dosa apakah yang dilakukannya saat menyendiri? Yang mana telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hukuman di dalam surah tersebut. Makamnya dipenuhi ular dan kalajengking. Maulana Sahib berada dalam kondisi putus asa. Ada gadis seperti itu, yang karakternya tidak menunjukkan satu noda pun. Semua orang pun menghormatinya, dan mereka tidak pernah lelah memujinya. Tetapi sekarang, setelah kematiannya, mereka malah menyakitinya.
Maulana Sahib pergi ke kamarnya tanpa bersuara, dan mulai salat 2 rakaat. Lalu setelah berdoa, dia mengangkat kedua tangannya untuk memohon. Ya Tuhan semesta alam, Maulana. Dia menangis sejadi-jadinya di hadirat Allah, bahwa wajahnya basah dengan air mata yang diberkati. Bahkan jenggotnya pun terjual habis. Lalu mereka mulai bertanya, Yang Mulia, sebelum hari ini, saya telah membuat setiap keputusan dengan mengetahui bahwa Anda adalah satu-satunya yang hadir dan mengamati. Bantu saya hari ini juga. Gadis ini telah melakukan dosa besar. Bumi belum siap menerima ini. Mereka menjadi sengsara karena menangis. Saya bertanya-tanya lagi dan lagi apa yang terjadi. Dia satu-satunya yang tinggal sendirian di rumahnya. Dia biasa mengajarkan pendidikan agama kepada anak perempuan dan laki-laki sepanjang hari. Maulana Sahib dalam masalah. Beberapa anak bahkan harus mengatakan ini, bahwa guru kita dulu sholat 5 waktu. Jangan pernah membuang waktu. Bagaimanapun, gadis yang baik seperti itu memiliki ular dan kalajengking di dalam kuburnya. Ini adalah kejadian yang unik, karena Maulana Sahib melakukan ini dalam hidupnya. Belum pernah melihat kasus seperti ini sampai hari ini. Tidak ada seorang pun di rumah gadis ini. Tetapi tetap saja ketika pertanyaan dan jawaban sudah selesai. Jadi semuanya terungkap. Bahwa gadis ini mempunyai teman yang sangat dewasa. Yang kepadanya dia ungkapkan semua yang dia katakan. Setiap rahasia yang dia miliki. Maulana Sahib berkata. Seorang pria berkata. Telepon temannya. Gadis itu sudah meninggalkan daerah itu berkali-kali. Kata orang, bahwa kedua sahabat itu berselisih karena sesuatu. Dan begitu saja, dia menjadi marah tentang sesuatu. Dia meninggalkan desa ini. Maulana Sahib terkejut. Pasti ada sesuatu di sana. Rahasia di baliknya yang diketahui teman-temannya. Itulah sebabnya Maulana Sahib segera mengirim 2 orang. Dikirim ke desa lain. Dan dia berkata, bawa temannya. Lalu wanita bijak itu datang ke sana. Kepada siapakah jenazah gadis penghafal Al-Quran ini diserahkan? Dia sedikit gugup. Saya akan memasuki masjid. Jadi Maulana Sahib melihatnya. Jadi, dengan wajah cemberut, dia mulai mengajukan pertanyaan. Ceritakan apa yang telah kamu lakukan untuk menyelidiki keberadaan gadis ini. Dia mulai berkata bahwa dia telah menemukan sesuatu. Maulana Sahib, gadis ini sangat berbudi luhur dan murni. Saya tidak memiliki keraguan sedikit pun mengenai karakternya. Mendengar semua ini, Maulana Sahib terdiam. Kalau saja gadis ini murni. Dan itu bahkan tidak menyebabkan dosa apapun. Jadi apa alasannya saat itu? Bahwa semua ini terjadi. Kebenaran hanya dapat diketahui saat itu. Ketika temannya tiba di sini. Nah, itu dia. Siapakah yang dapat mengatakan kebenaran dengan berbicara melalui mulutnya sendiri? Ada banyak pertanyaan yang muncul. Lalu seseorang mengatakan ini, bahwa gadis ini tinggal sendirian. Jadi, pastilah engkau telah memanggil seorang anak laki-laki pada malam hari dan berzina dengannya. Itulah sebabnya ini datang padanya. Setiap kondisi di sana mengarah pada karakternya. Pasti gadis ini pasti berzina. Dalam cahaya siapakah engkau akan menjadi berbudi luhur. Dan pada malam hari dia akan tenggelam dalam dosa. 2 hari telah berlalu. Tetapi pria itu masih mencintai gadis itu. Itu berarti mereka tidak bisa membawa temannya. Suasana konflik yang aneh pun tercipta. Lalu tiba-tiba terdengar suara. Bahwa gadis ini telah menemukan seorang teman. Maulana Sahib yang merasa lelah sekujur tubuhnya. Mereka duduk dengan tenang di satu sisi. Begitu mendengar berita itu, saya langsung berdiri dan langkah cepat. Ayo, gadis itu ada di sana. Itu benar-benar tersembunyi. Dia mengenakan burka. Dan dia tampak sangat muda. Gadis itu mulai menangis setelah melihat Maulana Sahib. Dan dia berkata, aku tidak tahu apa yang terjadi dengan temanku. Ketika orang-orang itu datang dan memberitahuku bahwa kejadian ini terjadi di makam temanku Saira. Jadi saya jadi gemetar. Dan itu langsung datang kepada Anda.
Aku tidak pernah dapat membayangkannya dalam imajinasiku. Bahwa temanku bisa menghadapi masalah seperti itu. Bahkan setelah meninggal, laki-laki itu masih mengomentari temanku. Mereka yang berkeliling sambil memukul-mukul mukanya di tempat pengajaran. Maulana Sahib melihat gadis ini. Jadi pada saat berikutnya mereka mulai bertanya padanya apa. Kau tahu, kan? Untuk tujuan apa kami memanggil Anda ke sini? Ada banyak rumor tentang gadis ini yang tersebar di seluruh desa. Orang-orang bertanya banyak tentang identitasnya. Dan mereka mengatakan bahwa gadis ini mencapai titik ini karena dosa-dosanya. Ular dan kalajengking telah datang ke kuburnya. Penggali kubur bahkan mencoba menarik ular itu keluar dari kubur beberapa kali. Tapi ular yang duduk di dalam kuburan itu sungguh menakutkan. Mayat ini dipandang dengan mata. Sungguh Tuhan yang bijak ingin menggigit gadis ini. Itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakan sejujurnya, dosa apa yang telah dilakukan gadis ini? Awalnya, temannya mulai menangis. Air mata mengalir di matanya. Lalu dia berkata, ini bukan orang berdosa. Mereka pun bukan pezina. Dia gadis yang bisa dipercaya. Ya, tapi dia jelas telah melakukan dosa. Dosa yang sangat besar yang menyebabkan saya menjauhinya. Dan semua hubungannya hancur. Karena aku tahu, jika saja saya dapat tinggal di sini, jadi saya pasti harus menghubunginya lagi. Tapi untuk tetap berhubungan dengan gadis seperti dia, itu tidak mudah bagi saya. Karena kedua orang tuaku lebih berharga bagiku daripada nyawaku sendiri. Maulana Sahib mendengarkan kata-katanya. Lalu dia mulai bertanya pada gadis ini. Itulah yang mulai Anda ceritakan. Akhirnya, terima kasih kepada gadis yang membuat semua ini terjadi padanya hari ini. Apa yang dia lakukan? Gadis itu terdiam sejenak. Lalu berkata, Maulana Sahib itu, saya tinggal di lingkungan gadis itu. Kami berdua menghafal Al-Quran bersama. Tetapi karena ayahnya sudah meninggal. Karena itu, tanggung jawab seluruh rumah ada padanya. Kemudian, karena kondisi di rumahnya yang buruk, dia mulai mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak dan menunjuk hadiah. Dia akan memberikan hadiah istimewa kepada anak-anak yang datang kepadanya untuk membaca Al-Quran. Orang tua anak-anak saudagar kaya biasa menyimpan gandum di rumah mereka setiap tahun. Dengan demikian, kedua ibu dan anak ini hidup dengan baik. Namun seiring berjalannya waktu, ibu dari gadis penghafal Al-Quran ini mulai mengalami kejang. Dia menjadi sakit parah. Pengaruh penyakit dan demam terhadap pikirannya sungguh hebat. Bahwa dia menjadi gila, dan mereka tidak dapat mengingat apapun. Dia bertingkah seperti anak kecil. Awalnya, teman saya ini banyak menangis memanggil ibunya. Dia juga merawat mereka dengan sangat baik. Namun lama-kelamaan dia mulai membenci ibunya. Dia tidak mau pergi ke ibunya bahkan ketika ibunya meneleponnya. Ibunya akan memanggil putrinya untuk buang air. Jadi dia tidak mendengarkan. Mereka tidak mendengarkan apapun. Sebaliknya, dia akan mengatakan bahwa saya melakukan hal ini dan itu. Aku akan datang nanti. Ibu tinggal kencing dan buang air besar di tempat tidur dan itu akan rusak. Selama berhari-hari dia bahkan tidur di ranjang ibunya. Dia tidak akan mengubah hatinya. Jadi dia biasa memberi makanan pada ibunya. Kalau tidak, makhluk malang itu hanya akan duduk di sana dalam keadaan lapar dan haus. Dan dia sendiri sibuk mengajar anak-anak. Seperti yang dikatakan Maulana Sahib dari mulut gadis ini. Mereka mendengarkan semuanya. Lebih banyak tagihan akan jatuh di dahi mereka. Saya mendengar semua ini dari mulut gadis ini. Semakin banyak tagihan jatuh di dahi mereka. Itulah sebabnya wajahnya merah. Mereka mengatakan bahwa gadis ini sangat baik kepada semua orang. Dia melakukan pekerjaan dengan baik. Dia juga sholat 5 waktu sehari. Setelah setiap doa, dia mulai berdoa untuk ibunya. Ya Allah, panggillah dia kepada MU. Ya Tuhan, aku lelah melayani ibuku. Dan jika mati, itu bagus. Bahkan aku tidak bisa beribadah dengan benar. Mereka bahkan tidak memberi waktu untuk mengajar anak-anak. Ini menghambat pendidikan anak.
Itulah sebabnya saya harus mandi lagi dan lagi. Saya ada di sana suatu hari, ketika ibunya meminta air padanya. Makhluk malang itu berulang kali memanggilnya untuk meminta air, tetapi dia tidak mendengarkan. Saya pergi dan menyiraminya sendiri. Ibunya mulai menangis di depanku. Ada air mata di matanya saat dia menangis. Saya mulai mengeluh tentang putri saya. Tetapi ketika teman saya mendengar, jadi dia datang ke sana dan menampar ibunya dengan keras. Dan mereka mulai memaki-maki dia dan berkata, bahwa aku telah menghancurkan hidupku untukmu. Aku belum melakukan apapun untukmu. Aku habiskan semua penghasilanku untuk pengobatanmu. Namun kau terus saja menceritakan semuanya padaku. Kamu mencemarkan nama baikku di depan orang banyak. Saya harus mendengarkan begitu banyak sampai saya tidak tahan. Aku juga menampar wajah temanku. Dan dia pergi. Saya tidak pernah kembali lagi setelah itu. Aku bahkan ingin mengajak ibu temanku bersamaku. Tetapi dia bahkan tidak mengizinkan ibunya pergi bersamaku. Lalu ayah saya juga seorang pengusaha yang sangat besar. Saya datang untuk tinggal bersama mereka di desa lain. Ibunya meninggal setelah aku pergi. Dan waktu pun berlalu. Hari ini tepat 2 minggu sejak ibunya meninggal dunia. Dan hari ini gadis ini juga meninggal. Orang-orang mengetahuinya bahwa gadis ini tidak lebih baik di mata ibunya. Dia dulu menyiksa ibunya. Dia memenuhi semua hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ketika sudah menyangkut urusan ibunya, dia menjadi tidak patuh pada ibunya. Tidak dapat memenuhi hak-hak rakyat. Sikapnya terhadap ibunya sangat buruk. Tuhan kita berfirman dalam Al-Quran, jangan pernah menundukkan kepala di depan orang tua dan berkata, "Ugh." Tetapi gadis malang ini telah melupakannya. Betapa besar dosa yang telah diperbuatnya. Semua orang yang hadir mulai menangis. Air mata menggenang di mata mereka. Sadar atau tidak, setiap orang pasti pernah meminta maaf kepada orang tuanya. Dan semua orang sangat menyesali perilaku buruk mereka. Semua orang menangis dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mulai berdoa memohon ampunan Allah untuk gadis ini. Karena orang-orang ini telah membayar harga karena tidak menaati ibu mereka. Saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Lalu ketika gadis ini diturunkan ke dalam liang lahat, jadi ular itu masih ada di satu sisi. Dan kalajengking yang tak terhitung jumlahnya juga menyebarkan seni. Mereka ada di sana. Maulana Sahib berkata, bahwa sekarang ini adalah masalah antara dia dan Allah. Dia harus dikubur di kuburan seperti ini. Sekarang ular itu dikubur di samping gadis penghafal Al-Quran itu. Astagfirullah, teman-teman. Ingat satu hal. Tidak peduli seberapa serius masalahnya. Jangan pernah sombong terhadap ibumu. Orang yang durhaka kepada orang tuanya tidak akan pernah bahagia di dunia ini. Dan itu tidak menjadi pelajaran di akhirat. Orang yang durhaka kepada orang tuanya selamanya akan dipermalukan dan direndahkan. Kuburan pun tak sanggup menanggungnya. Api neraka pun tidak sanggup menahannya. Dan bahkan anak-anaknya tidak akan pernah bisa mematuhinya. Kami berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadikan kami orang yang taat kepada orang tua. Semoga Anda diberkati untuk melayani mereka. Jika kami melakukan kesalahan atau kelalaian, semoga Allah mengampuni kesalahan dan kekurangan kita sesuai dengan keagungannya. Amin.